Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Nugraha dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai karya tulis ilmiah yang sebelumnya saya ajukan di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Asri. Baik, kita mulai saja. PowerPoint yang berjudul kurangnya pendidikan seks terhadap remaja di Kota Bandung. Kita lihat next di slide pertama, di slide kedua. Kita sering mendengar tentang pendidikan seks lewat koran, berita, majalah, buku, maupun televisi. Nah, pendidikan seksual atau edukasi seks adalah kegiatan untuk mengajarkan mengenai kesehatan reproduksi. Pada dasarnya ada dua kata yang harus dipahami, yaitu pendidikan dan seks itu sendiri. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Maka kata ini mempunyai arti proses atau cara perbuatan mendidik. Sementara itu, pengertian pendidikan secara etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Dalam bahasa Latin, pendidikan disebut dengan educatum, yang tersusun dari dua kata yaitu e dan duco, di mana kata e berarti sebuah perkembangan dari dalam keluar atau dari sedikit ke banyak, sedangkan duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi secara etimologi, pengertian pendidikan seks adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Pendidikan secara umum memiliki arti proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui pendidikan dan pelatihan, atau diartikan sebagai suatu proses pemindahan pengetahuan ataupun pengembangan secara optimal, serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai utama. Secara terminologis, seks adalah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup yang biasanya disebut dengan insting atau naluri yang dimiliki oleh setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, yang mempertemukan mereka guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia. Istilah seks ini secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu sexus. Kemudian diturunkan menjadi bahasa Prancis kuno, yaitu sexe. Seks adalah syahwat yang berasal dari kata yang mengandung arti menyukai atau menyenangi. Jika dihubungkan dengan manusia, maka syahwat artinya kerinduan jiwa terhadap apa yang dikehendaki. Next, di slide 3 kita lihat. Nah, pendapat para ahli mengenai pendidikan. Kata pendidikan dirumuskan oleh para ahli dalam berbagai pengertian yang berbeda. Marimba memberi pengertian pendidikan sebagai bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sedangkan untuk seks, menurut Ali Akbar menyebutkan bahwa nafsu syahwat telah ada sejak manusia lahir, dan dia mulai menghayati sewaktu dia menemukan kedua bibirnya dengan puting buah dada ibunya untuk menyusui kata lapar. Ia menikmati rasa senang yang bukan rasa kenyang, dan inilah rasa seks pertama yang dialami manusia. Menurut Chaplin, seks adalah perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki atau antara organisme yang memproduksi telur dan sel sperma. Lalu proses reproduksi yang kita tahu dengan pengembangbiakan, serta kesenangan atau organis yang berasosiasi dengan perangsangan terhadap organ-organ kemaluan dalam kurung alat kelamin. Next, kita lihat di slide 4. Pendidikan seks diungkapkan oleh para ahli dalam berbagai variasi. Di antaranya, menurut M. Bukhari, pendidikan seks adalah pendidikan yang mempunyai objek khusus dalam bidang perkelaminan secara menyeluruh. M. Bukhari menjabarkan beberapa pengertian dari pendidikan seks, antara lain ilmu yang membahas mengenai perbedaan kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari sudut anatomi, fisiologi, dan psikologi.
Lalu ilmu yang membahas tentang nafsu birahi, lalu ilmu yang membahas mengenai kelanjutan keturunan, procreation, hal permajaan, perkembangbiakan manusia, lalu ilmu yang membahas tentang penyakit kelamin, seperti HIV, AIDS, dan lain-lain, serta penerangan yang bertujuan untuk membimbing serta mengasuh setiap laki-laki dan perempuan sejak dari remaja sampai dewasa dalam perihal pergaulan antar kelamin pada umumnya dan kehidupan seksual khususnya. Menurut Nina Surtiretna, pendidikan seks adalah suatu upaya untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan biologis, psikologis, dan psikososial sebagai akibat pertumbuhan dalam perkembangan manusia. Pendidikan seks pada dasarnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta komitmen agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Dengan demikian, pendidikan seks ini bisa juga disebut pendidikan kehidupan berkeluarga. Nah, sedangkan menurut Dianawati 2003, pendidikan seks merupakan kegiatan membimbing dan menjelaskan tentang fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia. Pendidikan seks dapat membantu para remaja laki-laki dan perempuan untuk mengetahui resiko dari sikap seksual mereka dan mengajarkan pengambilan keputusan seksualnya secara dewasa, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang tuanya. Selanjutnya dikatakan, memberikan pendidikan seks pada remaja, maksudnya membimbing dan menjelaskan tentang perubahan fungsi organ seksual sebagai tahapan yang harus dilalui dalam kehidupan manusia. Next, kita lihat di slide 5. Hakikat pendidikan seks pada pendidikan seks pada hakikatnya merupakan usaha untuk membekali pengetahuan tentang fungsi organ reproduksi dengan menanamkan moral, etika, serta agama agar tidak terjadi penyalahgunaan organ reproduksi tersebut. Pendidikan seks bisa dikatakan suatu pesan moral, bisa dikatakan juga sebagai cikal bakal pendidikan kehidupan yang berkeluarga yang memiliki makna sangat penting. Nah, next di slide 6 ada pengertian tentang remaja. Remaja merupakan masa peralihan dari usia anak menjadi dewasa. Pada umumnya, masa remaja dianggap mulai saat anak-anak secara seksual menjadi matang dan berakhir saat anak mencapai usia matang secara hukum. Nah, masa-masa inilah yang sangat membutuhkan pendidikan seks karena mereka rentan sekali dengan penyimpangan perilaku seksual atas dasar entah itu karena dorongan hasrat seksual yang menggebu-gebu ataupun karena sedang dalam proses pencarian jati diri. Next, kita lihat di slide 7 dan 8. Nah, dampak kurangnya pendidikan seks bagi remaja. Kurangnya pendidikan seks berdampak pada tingginya tingkat penularan penyakit menular seksual, PMS, seperti HIV, AIDS. Dampak negatif lainnya yaitu tingginya pergaulan bebas, terutama di kota besar, contohnya di kota Bandung. Nah, merebaknya pelacuran hingga banyak remaja yang hamil di luar nikah, bahkan sampai menggugurkan kandungannya. Masalah yang paling umum terjadi adalah melakukan perilaku seks bebas, karena tidak tahu bagaimana mengatasi dorongan seksual yang datang di masa pubertas. Padahal dengan pengetahuan yang cukup, energi tersebut bisa disalurkan dengan lebih positif. Misalnya kita dengan berolahraga, atau memperbanyak kegiatan kita, tentunya kegiatan positif. Nah, minimnya pengetahuan tentang seks akan menjadi mudah dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual. Misalnya pedofilia, seperti kasus dahulu ada Emon, ya kita sebut Emon ya, kasus pedofilia. Lalu ada eksibisionis, tukang memamerkan alat kelamin, hingga pemerkosaan termasuk kekerasan seksual oleh pacar. Penting untuk diingat bahwa pendidikan seks bukanlah pornografi. Akan tapi, justru karena kurangnya pengetahuan akan seks, maka seorang remaja kemungkinan besar mencari tahu lewat pornografi. Hal ini sesungguhnya wajar. Tidak mungkin ada rasa penasaran yang dapat dibendung, terutama rasa penasaran remaja. Mereka akan tahu mengenai seks dari keluarga dan sekolah, dari luar keluarga dan sekolah seperti media massa,
majalah, internet, atau misalkan pergaulan mereka, teman-teman sebaya, yang banyak menyuguhkan pornografi. Pernikahan seks juga tidak akan menjadi bumerang bagi penerimanya, seperti memanfaatkan tentang safe sex untuk berhubungan seks atau melakukan pergaulan bebas, itu tidak mungkin terjadi. Next, di slide 9 kita lihat fungsi pendidikan seks. Dengan bekal pendidikan seks yang baik, anak-anak juga dapat menjaga diri dalam pergaulan, terutama pergaulan dengan teman lawan jenis. Jika mereka paham bagaimana harus bersikap dalam pergaulan, mereka akan lebih berhati-hati agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas maupun tindak kriminal seperti pelecehan seksual dan pemerkosaan. Lalu kemajuan teknologi saat ini membuat konten-konten di media sosial atau tayangan-tayangan yang tidak senonoh mudah diakses siapa saja. Pendidikan seks inilah yang akan membentengi anak-anak dari pengaruh buruk tayangan atau konten tersebut. Next, di slide 10 bisa kita lihat kondisi remaja di Bandung. Bandung sebagai kota pendidikan menunjukkan angka yang cukup tinggi soal perilaku seks bebas, terutama di kalangan remaja. Nah, separuh remaja di kota Bandung tercatat pernah melakukan hubungan intim. Di kota Bandung sendiri banyak tempat yang bisa dikatakan memfasilitasi pergaulan bebas seperti klub, bar, dan tempat prostitusi. Namun yang sangat memprihatinkan adalah para pelaku pergaulan bebas tersebut kebanyakan adalah remaja menengah yang rata-rata masih duduk di bangku sekolah SMA. Kasus-kasus hamil di luar nikah pun banyak terjadi karena melakukan seks atas dasar dorongan hasrat semata. Pernikahan seks merupakan ujung tombak untuk mencegah hal-hal buruk yang marak terjadi di kalangan remaja. Pendidikan seks juga menjadi kunci untuk melahirkan generasi milenial yang cerdas dan beradab. Next, kita lihat di slide 11, cara penanggulangan. Para orang tua harus mengambil peran untuk memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya. Karena sebelum memasuki jenjang sekolah, orang tua lah yang memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya, terutama tentang seks. Karena di sekolah, para orang tua tentunya tidak akan tahu bagaimana guru-guru di sekolah itu memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus memahami bagaimana cara memberikan pendidikan seks yang benar pada anak-anaknya. Nah, selanjutnya, ada pemerintah harus ikut andil dalam memberikan pendidikan seks kepada remaja. Pemerintah juga harus mulai memperhatikan betapa pentingnya pendidikan seks kepada remaja, serta memperhatikan bagaimana kondisi remaja atau generasi milenial di Indonesia ini, terutama untuk pemerintah Kota Bandung ya. Nah, karena pemerintah juga bisa membuat tayangan-tayangan edukasi seks untuk diberikan kepada remaja, ataupun memasukkan banyak pendidikan seks pada kurikulum pendidikan. Entah itu baik akan banyak ataupun memilih seseorang pendidik yang khusus untuk memberikan pendidikan seks pada remaja. Karena jika masih seorang pendidik atau seorang gurunya masih sama, ada kemungkinan mereka tidak paham bagaimana cara memberikan pendidikan seks yang baik. Nah, para pendidik di sekolah juga harus dapat memberikan pendidikan seks dengan cara penyampaian yang baik dan kompeten. Jadi, jika penyampaian pendidikan seks tidak baik atau tidak kompeten, maka hanya hal negatif yang akan diterima oleh anak atau akan diterima oleh remaja. Karena jika penyampaiannya salah, itu akan menjadi sebuah kesalahpahaman atau akan menjadi penyalahgunaan yang mengatasdasarkan pendidikan seks. Karena itulah para pendidik harus memiliki cara penyampaian yang baik dan kompeten. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Nugraha pamit.